Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Hendro Priyono. Tahu nggak, hari ini 22 Februari adalah Hari Masjid Istiqlal. Ini masjid terbesar di Asia Tenggara karena bisa menampung sekitar 200.000 orang. Pastinya sebelum Covid ya, karena setelah Covid harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi ini jauh lebih besar daripada Gelora Bung Karno, karena Gelora Bung Karno hanya bisa menampung sekitar 60.000, 70.000 orang gitu ya. Dan hari Masjid Istiqlal ini memberikan atau mengingatkan saya kepada sebuah pesan toleransi, pesan keberagaman. Dan ini mengingatkan saya juga kepada kunjungan saya waktu ke Palestina beberapa saat yang lalu. Saya ke Bethlehem atau ke West Bank, tepi barat, pada tanggal 7 Januari. Dan 7 Januari ini bertepatan pada hari Natalnya umat Ortodoks. Tahu ya, umat Ortodoks itu Natalannya beda sama orang Katolik sama orang Protestan, karena mereka bukan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember tapi tanggal 7 Januari. Nah, waktu saya ke sana kebetulan saya masuk ke gereja Ortodoks namanya The Church of Nativity, tempat di mana Jesus Christ waktu itu dilahirkan, dan di situ kebetulan orang-orang lagi pada ibadah. Nah, saya masuk sebentar, lalu saya keluar, pas di sampingnya ternyata ada gereja lagi, tapi gereja Katolik. Ini namanya The Chapel of Saint Catherine. Dan mereka pun juga lagi ibadah. Tadi di bagian dalam itu adalah gereja Ortodoks. Begitu sekarang kita sudah ada di tempat gereja Katolik. Saya lihat-lihat, lalu saya keluar, pas di depannya ada azan. Nah, suara azan keluar dari Masjid Umar. Nah, Masjid Umar, pas di depannya The Chapel of Saint Catherine, pas di sampingnya The Church of Nativity. Nah, Masjid Umar ini adalah masjid yang diberi nama his name after the second caliph ya. Setelah Nabi Muhammad kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jadi ini adalah the second khalifah di zaman Rashidin Caliphate. Dan saya melihat di Bethlehem itu tiga agama, Ortodoks, Katolik, dan Islam, bisa aja gitu beribadah tanpa saling mengganggu. Jadi kita sekarang lagi di Bethlehem, sebelah sini gereja Ortodoks, tapi kita lihat sebelah sana langsung masjid ya. Tuh. Di tengah-tengah ada pohon Natal. Wah, tengah-tengahnya pohon Natal ya. Sana ya. Tuh. Dan ini pun juga saya jadi ingat sama suatu hal yang saya alami waktu saya berada di Yerusalem. Karena waktu saya di Yerusalem, saya ke Dome of the Rock. Dome of the Rock ini tempat di mana Nabi Muhammad SAW ini pergi ke langit ke-7 ya, sebuah peristiwa yang disebut Isra Mi'raj ya, karena beliau pergi ke langit ke-7, ke Baitul Ma'mur, lalu bertemu Nabi Ibrahim ke Sidratul Muntaha. Dari situ diberikanlah kepada Nabi Muhammad SAW perintah untuk menunaikan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua berangkatnya dari Dome of the Rock. Dan Dome of the Rock ini lokasinya pas di depan Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa di belakang saya, pas di depannya langsung Dome of the Rock. Jadi Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa ini juga nggak jauh ya, berdekatan sama tempat sucinya orang Yahudi, The Wailing Wall atau The Western Wall. Itu adalah apa? Kalau bahasa Indonesia itu tembok ratapan ya. Jadi sisa tembok dari The Second Temple of Jerusalem, yang umat Yahudi percaya bahwa itu adalah their second temple yang udah dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70. Jadi Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa nggak jauh dari tembok ratapan atau di Western Wall, dan itu pun juga nggak jauh dari The Church of the Holy Sepulchre, yaitu gereja makam kudus di mana Jesus Christ waktu itu dipercaya dikubur di situ dan akhirnya bangkit, atau yang sering disebut Jesus Resurrection gitu. Dan itu berdekatan semua.
Dan belum lagi kalau kita ke Amman ya, ke Amman di Jordan, di situ saya lihat ada satu tempat, ada masjid ya, Masjid Raja Abdullah. Saya masuk, di depannya persis juga ada gereja Koptik. Di sampingnya gereja Koptik ada gereja Greek Orthodox. Jadi saya pikir, waduh, saya lumayan terpukau juga nih dengan keberagaman yang ada di Amman, keberagaman yang ada di Bethlehem, keberagaman yang ada di Yerusalem. Jadi saya berpikir bahwa, waduh, toleransi beragamanya bolehlah. Tapi juga akhirnya berpikir sih bahwa sebenarnya di Indonesia nggak jauh beda juga loh. Karena Masjid Istiqlal pun juga dibangun berdekatan dengan gereja katedral. Dan itu pun juga bukan secara kebetulan sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu pas setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sudah ada wacana untuk membangun masjid di tengah Jakarta. Nah, tapi belum tahu tepatnya itu lokasi di mana. Bung Hatta waktu itu inginnya masjidnya dibangun di sekitar wilayah Bundaran HI. Karena kalau nggak salah itu di dekat Hotel Indonesia deh. Nah, di situ udah ada perkampungan. Jadi kata beliau lebih baik di situ supaya masjidnya dekat dengan masyarakat. Tetapi Bung Karno punya pemikiran lain gitu. Beliau kekeh kalau bisa dibangunnya di sebuah lokasi yang waktu itu sudah ada benteng Frederick Hendrik, dan di situ ada taman namanya Taman Wilhelmina yang sebenarnya sudah ada gereja di situ, gereja katedral, jadi berdekatan sama gereja itu. Dan taman Wilhelmina itu ratu ya, Ratu Wilhelmina. Lucunya Ratu Wilhelmina ini dari Belanda, salah satu pengemudinya yaitu seorang sersan namanya Rochus Bernardus Visser. Dan setelah dia bekerja untuk Ratu Wilhelmina selama setahun, dia ke Indonesia, lalu menjadi founder dari sebuah elit komando yang disebut RPKAD. Lalu dia mengubah namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi, dan RPKAD sekarang jadi Kopassus. Tapi anyway, Bung Karno waktu itu, kalau kita kembali ke Taman Wilhelmina lagi, ingin membangun Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina karena berdekatan dengan gereja Katolik, dan ini beliau ingin Masjid Istiqlal dibangun di samping gereja Katolik untuk memberikan nuansa kebinekaan. Dan ternyata memang nuansa kebinekaan dan keberagaman ini yang ada di Istiqlal bukan hanya sekedar lokasinya aja, tapi juga ada arti keberagaman yang lebih dalam lagi. Misalnya aja ya, arsitek Masjid Istiqlal itu adalah seorang non-muslim, seorang Nasrani, orang dari suku Batak, namanya Frederick Silaban, yang mana juga beliau ini adalah arsitek dari beberapa bangunan di Indonesia, termasuk Monas dan Gelora Bung Karno. Dan selain itu, Bung Karno sebelum menunjuk orang untuk menjadi arsitek, beliau melakukan sayembara. Dan di sayembara itu 2 dari 3 yang menang itu non-muslim, termasuk Hans Groenewegen yang nantinya bersama Frederick Silaban menjadi arsitek untuk gedung Bank Indonesia. Dan menariknya dan patut kita syukuri ya, pesan keberagaman ini pun terus dijaga sampai sekarang. Ya, di masa pemerintahan Pak Jokowi, beliau membangun sebuah terowongan yang menyambungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Dan ini juga menjadi simbol bahwa selalu harus ada tali silaturahmi antara kedua agama tersebut agar kedua agama tersebut tidak saling berseberangan. Dan disinilah saya merasa bahwa ketika saya terpukau dengan keberagaman di Bethlehem, keberagaman di Yerusalem, keberagaman di Amman atau di Jordan ya, ternyata saya lupa gitu bahwa Indonesia juga tidak kalah hebatnya dengan negara-negara lain, khususnya dalam menjaga simbol toleransi dan keberagaman. Walaupun juga ya sayang juga ya gitu, seperti kita ketahui kedua gedung ini juga sempat menjadi target dari terorisme. Gereja
katedral dan juga Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal pernah menjadi target terorisme, pernah dibom tahun 78, walaupun sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang melakukan pengeboman itu. Tahun 99 Istiqlal juga pernah dibom, dan belakangan baru diketahui bahwa pelakunya masih terkait sama kelompok Solo ya. Kelompok Solo ini kelompok yang punya niat sama dengan Jemaah Islamiyah dan NII, yaitu ingin membuat negara Islam di Indonesia. Dan gereja katedral pun juga pernah menjadi target pengeboman ya pada malam Natal tahun 2000. Ini peristiwa yang lumayan populer ya, populer dalam arti yang menyedihkan sebenarnya. Karena pada malam Natal tahun 2000 ada pengeboman di beberapa gereja di banyak gereja di seluruh Indonesia, termasuk di gereja katedral. Dan pelakunya adalah tokoh-tokoh ya, tokoh tanda kutip juga ya, tokoh Jemaah Islamiyah yang merakit bom waktu itu Dul Matin, karena Dul Matin sudah pernah ke Afghanistan dan dia bisa merakit bom, dibantu oleh operatornya waktu itu Umar Patek. Dan mereka ini dengan gengnya ya, dengan beberapa orang itu selalu melakukan rapat di suatu daerah di Klender gitu ya, dan rapat ini juga dihadiri oleh orang-orang seperti Hambali yang sekarang di Guantanamo Bay, dan juga Imam Samudra yang terlibat bom Bali. Dan itulah jadi mengenaskan juga ya ketika kita melihat ada gedung-gedung yang seharusnya menjadi simbol keberagaman malah dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Tapi walaupun kedua gedung tersebut ya sudah pernah menjadi target pengeboman, Istiqlal dan katedral ini tetap kokoh berdiri menjadi simbol keberagaman, menjadi simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan ini juga menunjukkan bahwa sekeras apapun ancaman yang ada untuk memecah belah keberagaman Indonesia, tetapi ketika kita saling bergandeng tangan, saling bekerja sama, dan saling menghormati, maka ancaman apapun akan bisa kita lawan bersama. Dan yang paling penting, ketika saya terpukau sama keberagaman di tempat lain, di negara lain, hal ini mengingatkan kepada saya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran, dan simbol-simbol keberagaman selalu dijaga oleh bangsa Indonesia. Selamat Hari Masjid Istiqlal, dan semoga bisa menjadi simbol pemersatu bangsa selamanya. Wassalamualaikum.